Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa pick a card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi tajuk atau tema ya. Bagaimana kabar dia sekarang saat ini ya untuk seseorang yang sudah pergi dari diri kita ya atau sudah meninggalkan diri kita ya guys ya. Oke, dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah reading yang general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys. Karena energi yang kebaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kita, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Anggap saja sebagai entertain atau hiburan untuk diri kalian, di mana readingan yang baik-baik, yang positif kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, namanya pick a card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sampaikan kepada diri kalian. Oke, readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kalian menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa guys. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Sedangkan genderless itu adalah unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke, kita memulai. Bagaimana kabar dia sekarang saat ini? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon support dan dukungan kalian dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian. Dan untuk diri kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan. Nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Oke. Dan informasi tambahan untuk beberapa orang dari diri kalian, kalau misalnya ya hati nurani kalian itu terpanggil ya untuk melakukan amal donasi walaupun dengan seikhlasnya buat membantu buat mendukung perkembangan channel saya ini, atau sekedar nyawer menciptakan energi ya, menciptakan karma baik, pertukaran energi, boleh ya hubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Barangkali aja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, dan karma di kehidupan masa lalu kalian lebih cepat terhapuskan. Oke? Nah, atau langsung tekan aja tombol thanks yang ada di bawah video saya ini. Oke, ini udah ada 3 kartu, saya kasih 3 tanda ya guys ya. Ini dari sebelah kiri, kartu pertama terlebih dahulu batu matahari. Untuk kartu kedua tengah ini smoky quartz, dan kartu ketiga red garnet ya. Oke, tampak hitam tapi sebenarnya ini warna merah ya guys ya. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri. Kalau masih bingung, pausekan dulu videonya. Bingung lagi, ya udah pilih aja ketiganya sekaligus. Nanti barusan kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian ya. Oke, saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama. Oke viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama. Ini sunstone ya, batu matahari. Oke. Sebentar ya, saya taruh dulu. Oke ya, kita melihat di sini ada kartu no place like home ya. Tidak ada tempat seperti rumah. Wah, ini orang sedang merantau ya, keluar kota ya, atau ya ibaratnya kayak dia sedang jauh dari rumah. Dan sekarang posisi dia, kabar dia, sepertinya dia sedang merindukan sesuatu guys ya. No place like home ya. Karena di tempat manapun dia berada, dia sedang merasa tidak nyaman gitu ya.
Tidak ada tempat ya yang seperti rumah bagi diri dia sendiri gitu kan. Aduh, mama, oh mama, aku ingin pulang. Kok jadi lagu Nike Ardila ya ini ya? Oke, itu versi Nike Ardila. Kalau versi dari Shinchan kan, mama, mama, gitu kan. Aku ingin pulang, ma, gitu. Oke. Pokoknya ya inti-intinya orang ini sedang merindukan sesuatu ya. Dia sedang kangen ya. Saya lihat ya. Ya kangennya itu kepada apa? No place like home ya. Dia udah keluar dari jalur ya. Saya bilang ya orang yang satu ini ya guys ya. Dia udah keluar dari jalur ya. Udah pergi terlalu jauh. Kemanapun dia berada ya kemarin tersebut ya. Mungkin dia perginya itu kan nggak dia pikirkan baik-baik kan guys kan. Oke. No place like home ya. Nah sekarang akibatnya mungkin ada penyesalan ya saya lihat ya. Setelah udah pergi jauh gitu kan, dia ingin pulang inti-intinya kayak gitu ya. Apakah dia ingin pulang kepada kalian? Mungkin ya no place like home, kalian itu bagaikan rumah bagi diri dia. Dan di tempat manapun dia pergi ya, terasa tidak senyaman dia sedang berada dengan diri kalian kayak gitu ya. Heavenly God and Universe please explain to us for viewers Suki and choose card number 1. Bagaimana kabar dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu No Place Like Home. Thank you. Oke, kita melihat ya, sayang. Of Cups, kan? Dia pergi jauh, saya lihat ya. Menghindar dari orang, kayak isolasi gitu kan. Page of Swords, jaga-jaga jarak dari orang. Kenapa kayak gitu? Ace of Wands ya. Dia ingin ya membuat sebuah gebrakan atau ingin membuat sebuah upaya baru di sini. Untuk apakah itu ya? Seven of Cups ya, untuk menentukan pilihan. Karena ini orang punya banyak opsi ya guys ya. Dia sedang bingung sekarang, mesti kayak gimana ya. Five of Pentacles, oh inti-intinya ya. Saya udah ngerti ceritanya. Di ujung kartunya Five of Pentacles ya. Dia sedang kesulitan masalah keuangan guys. Pantasan udah pergi ya. Dia perginya itu kan berharap bisa mendapatkan kesuksesan di tempat yang jauh sana kan. Tahu-taunya makin jauh dia melangkah, makin kere guys. Kayak gitu. Oh, makin kere ya. Oke. Dan akhirnya dia nyesal sekarang. Dan ibaratnya kayak pengen pulang kan. Kalau dalam kaitannya soal masalah cinta, makin jauh dia dari diri kalian, makin dia merasa kesepian, makin dia merasa kebingungan. Dan sekarang dia ibaratnya ya no place like home, semakin sadar kalau kalian itu tempat ternyaman bagi diri dia guys. Oke, Five of Pentacles, dia udah kesepian banget ya. Oke, udah kesepian, tidak ada duitnya lagi kan. Apa yang dia kerjakan itu tidak menghasilkan apa-apa sehingga ya dia ingin Ace of Wands, kayak membuka sebuah usaha baru gitu kan. Dia hatinya itu kan kayak gimana ya, minder ya untuk bertemu dengan orang ya. Page of Swords dan Eight of Cups ya. Dia menjauh dari keramaian gitu kan, karena melihat kondisinya sendiri ya guys ya. Oke. Aduh, kasihan banget sih ini orang ya, mama. Aduh, lapor dong sama mama. Oke. Di sini ada kartu Zodiac Pieces ya, ada kartu Libra, Aquarius, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, kemudian ada kartu Taurus ya di sini ya guys ya. Oke, saya ceritakan dulu kronologisnya ya, apa yang terjadi kemarin tersebut ya. Orang ini tiba-tiba pergi dari diri kalian, meninggalkan diri kalian, atau tiba-tiba menjaga jarak dari diri kalian karena dia menemukan orang lain, guys. Ini orang player, ya. Kalian berdealing dengan orang yang player, kan?
Kenapa dia pergi dari diri kalian? Wah, di hadapan dia ya banyak sekali lawan jenis yang jernih lah ya di sana ya. Oke, target-target yang jernih gitu kan. Kinclong gitu, bagaikan lantai gitu. Oke. Nah, sekarang ya dia dia pikir ya, dia bisa menemukan orang lain yang lebih baik kayak ya. Oke, dari diri kalian lebih cakep daripada diri kalian. Ini orang tipe-tipenya playboy atau playgirl banget lah ya. Kalian udah bagus-bagus kan, nggak dia syukurin kan, guys kan. Oke, dia pergi mencari orang yang lebih bagus gitu kan. Karena di sini ada tendensi karena pekerjaan dia meninggalkan diri kalian karena dia membuka hati kepada orang baru di mana banyak orang yang mendekati diri dia, guys. Kayak gitu ya. Mungkin orang baru tersebut kan ada yang menawarkan materi kayak di sini ya, guys ya. Oke. Dia melihat, dia mencari sosok yang terbaik ya. Tapi ujung-ujungnya apa yang terjadi? Lihatlah ya. Setelah dia pergi dari diri kalian, ibaratnya penyesalan itu datangnya terlambat, guys. Ya, datangnya paling akhir. Kalau datangnya awal, itu namanya bukan penyesalan, itu namanya pendaftaran ya, guys ya. Daftar dulu ya, barusan nyesal kemudian kan, guys kan. Kayak gitu ya, guys ya. Oke. Nah, sekarang ya, dia menyesal banget loh. Saya lihat ya, orang ini kan setelah pergi kan, barusan No Place Like Home kan, barusan dia sadari jadi lagu Dewi Yull kan. Oke. Kini baru kau sadar gitu kan. Oke. Sekarang saya lihat ya di sana kan kabar dia ya, dia sedang kesulitan masalah keuangan ya. Hidupnya itu kan Five of Pentacles, kere banget ya, udah kere banget ya. Dimana opsi-opsi dia ya, yang pernah bersama, yang pernah datang mengejar diri dia ya, semuanya pada meninggalkan diri dia, guys, karena melihat dia itu udah kere kayak gitu ya, melihat dia itu udah nggak punya banyak, nggak ada duitnya lagi kan, dia pun sadar diri kan, makanya dia jadi minder. Eight of Cups, orang yang pergi menjauh dari keramaian. Page of Swords ya, dia kayak gimana ya, menjaga jarak ya dari orang-orang ya, karena saya lihat ada kemungkinan seiring ya dia tersebut sudah tidak punya duit ya, dia ditertawain oleh orang, dia dihina oleh orang, saya lihat ya. Oke, dan sampai kepikiran Ace of Wands, gimana, apa usaha baru apa yang bisa dia lakukan supaya bisa menghasilkan uang lagi, supaya opsi-opsi yang pernah mengejar diri dia kan datang kagum-kagum lagi kepada diri dia, datang memuja-muja dia lagi. Tapi separuh sisi saya lihat ini ada kesadaran juga karena Page of Swords ya, dia stalking diri kalian, guys, melalui sosial media ya. Dia melihat apakah masih ada upaya baru enggak, apakah masih ada kesempatan baru enggak bagi diri dia untuk berbicara dengan diri kalian. Satu sisi dalam masalah perasaan dia kesepian banget setelah semakin dia pergi jauh ya, semakin no place like home. Semakin dia sadari kalau nggak ada orang yang seperti diri kalian, guys. Ngerti ya? Nggak orang yang cintanya, sayangnya itu bagaikan diri kalian. Oh, top tier deh. Nah, kayak gitulah ya, guys ya. Oke. Makanya dibalik kesepiannya tersebut ya, dia kembali kayak gimana ya, pantau-pantau stalking kalian tersebut kan, guys kan. Oke, lihat masih ada harapan baru kah ya, supaya dia bisa kembali. Tapi di posisi kalian, mungkin saja kalian ini sudah banyak orang yang deketin kalian ini, guys. Membuat dia itu kan makin nyesal, makin kesepian di sana, guys. Nasi udah kayak ini, dalam bacaan kartu ini ya, kayaknya nasi udah menjadi bubur ya, guys ya. Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who can choose card number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu No Place Like Home? Thank you. Thank you. Oke. Perception, perluasan. Ini ibaratnya kayak sebuah
pengetahuan yang perlu kalian pelajari ya terlebih dahulu ya. Beyond the veil of illusion ya, cawan ya dari ilusi ya guys ya. Oke, di balik cawan dari ilusi mungkin beberapa orang masih suka membayangkan orang yang satu ini guys, tapi belum tentu ya. Karena posisi kalian kan sudah banyak orang yang deketin kalian juga, saya lihat ya. Tapi ya kalian masih belum bisa menerima orang baru tersebut ya guys ya. Karena kalian masih bayang-bayang kepada orang yang satu ini kan, perception gitu ya. Kalian disuruh kayak ya alangkah baiknya lah ya untuk orang yang satu ini kan guys kan. Jangan terlalu kalian percaya dia terlebih dahulu. Maksudnya kayak gimana ya? Kalau kalian punya sosial media dia kan, dia posting sesuatu yang bagus-bagus di sosial media, posting sesuatu yang indah-indah, yang enak-enak ya. Foto dia yang bagus-bagus gitu kan. Jangan langsung kalian percayain terlebih dahulu guys. Bisa jadi itu nipu untuk menutupi ya rasa kesepian dia, rasa penyesalan dia atau kayak gimana kan guys kan. Oke. Beyond the veil of illusion gitu, apa yang kalian lihat ya dari diri dia itu hanyalah sebuah tipuan aja guys. Itu enggak benar. Kalau dia tampak enak, tampak kayak ya hidup nyaman gitu ya, itu hanya postingan di sosial media, hanya sekedar foto doang aja kan, kata-kata yang dia ketik di sosial media kan. Tapi kehidupan dia yang asli belum tentu kayak seperti apa yang dia postingkan di sosial media guys, kayak gitu. Ngerti kan? Jadi kalian disuruh cari tahu dulu, jangan langsung dengan mudah ya telaah ya. Postingan orang itu kan bisa pakai bohong kan guys kan. Di sosial media pasti orang-orang siapa sih yang mau posting sesuatu yang susah-susah kan? Lagi pula posting sesuatu yang susah-susah juga kan? Ya nggak ada orang yang mau bantuin juga kan? Bagusan posting sesuatu yang berkilauan, yang bagus-bagus gitu kan, supaya memancing orang datang ngedekatin diri dia. Nah, ibaratnya perception ya, kalian disuruh ya cari tahu dengan lebih mendalam lah ya guys ya, tentang orang yang satu ini. Jangan langsung kalian percayai terlebih dahulu apa kata orang tentang diri dia kan guys kan. Kalian mesti buktikan dengan mata kepala kalian sendiri ya, postingan dia itu kayak gimana. Jangan langsung kalian percayai terlebih dahulu guys. Bisa jadi nipu saya lihat ya. Oke, ini saran pesan ya untuk diri kalian, karena orang ini kan keadaannya tidak sebaik yang kalian pikirkan, kayak gitulah ya. Namanya sosial media kan dunia tipu-tipu juga kan guys kan. Nipu juga nggak bayar, nah kayak gitu kan. Nggak dipungut bayaran juga, kayak contohnya kayak gitulah ya. Oke, perception yang bijaksana dikit lah ya. Apapun yang kalian lihat itu ya cuma ilusi aja kan. Beyond the illusion, di balik ilusi yang tampak ini ya, ilusi depan yang tampak ini kan ilusi kan. Cari di belakang ilusi tersebut. Nah, belakangnya itu kayak gimana? Nah, ibaratnya boroknya itu kayak gimana kan. Nah, kalian disuruh kayak gitu ya. Kita lihat inisial dari orang tersebut. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat tempat tinggal, nama saudara, sepupu, keluarga, nama tetangga, atau nama kalian sendiri yang ketarik, nama pekerjaan, atau huruf yang ada di dalam inisial ini ada di dalam nama dia ya guys ya. Oke. Atau plat mobil, plat motor dia juga bisa. Di sini tertarik huruf ya. J, Q, U, K, L, N, S, R, H, M. Maaf ya, saya agak sendawa dikit ya guys ya. Saya agak masuk angin, masalahnya itulah sebabnya saya bawa bercanda ya guys ya. Supaya jangan terasa makin susah, jangan terasa makin sulit gitu ya. Oke. Kalau kalian merasa video readingan saya ini bisa membantu diri kalian ya, saya memohon ya apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian ya, supaya saya makin merasa kalau video yang saya buat ini kan bisa dihargai oleh orang-orang kayak gitu ya, nggak sia-sia ya. Oke.
Lagi pula dengan klik tombol thanks ya, kalian sudah menciptakan karma baik juga ya nantinya ya guys ya. Oke, mari berlomba-lomba menciptakan karma baik di sini ya. Oke, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang pertama ini berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang kedua. Ini ada batu bongkahan smoky ya. Saya taruh dulu. Ini ada smoky quartz. Oke. Di sini saya melihat ada clean it up, membersihkan ya. Bagaimana kabar dari orang tersebut dari kartu clean it up ini ya? Membersihkan segala sesuatu dalam hidupnya itu sedang dibersihkan oleh ilahi. Orang ini sedang mengalami kebangkitan spiritual cuy ya, oke. Dimana ya apa yang dia miliki ya di dalam kehidupan dia sedang diambil oleh Tuhan, disita oleh Tuhan. Nah kayak gitulah ya, sita dulu ya, bukan udah disita oleh Tuhan, jangan bilang kalau disita oleh bank juga ya, oke. Nah, di sini ada clean it up ya. Dia banyak kehilangan sesuatu di dalam hidup dia loh, guys ya. Saya lihat ya. Oke ya. Ini energi spiritual awakening-nya ini kenceng banget, guys. Clean it up ya. Oke ya. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot Heavenly God and Universe, please. Give us your advice, your message, your suggestion. Explain to us for viewers the and choose card number 2. Bagaimana kabar dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu clean it up, membersihkan. Thank you. Oke, kita tarik kartunya. Seven of Swords. Oh my god. Belum apa-apa aja sudah manipulatif ya. Dia kena tipu ya guys ya. Tapi dia nggak berani bilang sama orang guys. Dia sembunyikan ya. Dia rahasiakan dari orang kalau dirinya itu barusan habis kena tipu, pantesan clean it up ya. Hilang. Ada kayak sesuatu yang berharga di dalam kehidupan dia itu hilang ya guys ya. Dia lebih banyak memakai topeng, saya lihat. Four of Cups ya. Nah, dia sedang merenungkan, saya lihat kan. The Hierophant ya, sedang mencari pencerahan kepada orang-orang. Kemudian Judgment. Oh my god, ini karma loh guys ya. Karma ya, ilahi yang turun tangan langsung, Tuhan yang turun tangan langsung ya. Ini kebangkitan spiritual ya yang mesti dialami oleh orang tersebut ya. Saya lihat zodiak yang terkoneksi di sini ada Aquarius, Cancer, ada Cancer lagi, kemudian ada Taurus dan Scorpio. Oke. Saya lihat ya. Ini kalau orang ini dapat pencerahan ya guys ya. Di balik karma yang dia dapatkan, dia jadi sadar, dia jadi merasa bersalah kepada kalian guys. Oke. Dan kronologisnya, apa yang terjadi pada diri kalian di saat kemarin ya, kalian berdealing dengan seseorang yang pakai topeng, penuh dengan energi manipulatif yang sangat kenceng banget ya guys ya. Pakai topeng ya, segala pun, apapun yang dari diri dia, semuanya itu tipu-tipu kepada diri kalian. Oke? Dia menipu kalian dalam segala macam hal, menipu perasaan hati kalian, buat sampai kalian baperan ya. Oke? Padahal banyak sekali aib-aib yang dia simpan di belakang ya. Saya lihat tersebut ya. Kenapa dia menipu diri kalian, beberapa orang dari diri kalian, mungkin hanya dijadikan sebagai pelipur lara atau dijadikan ya sebagai pelampiasan ya. Dimana dia masih mengingat seseorang di masa lalu dia, saya lihat ya. Itulah sebabnya dia menjalin hubungan dengan diri kalian.
kayak gimana ya, memakai topeng dengan kayak kekuatan energi dari manipulatif dari diri dia tersebut ya. Dia menipu kalian dan membuat kalian itu percaya kepada diri dia ya, seolah-olah dia itu mencintai diri kalian, padahal enggak. Kalian itu hanya pelarian ya, untuk melupakan orang di masa lalu dia atau kayak gimana kan. Tapi cinta itu enggak ada kepada diri kalian. Sampai ya, pada akhirnya ya, hubungan udah terjalin gitu ya, udah mulai lama terjalin ya, dia merasa dia masih belum bisa move on dari orang lama tersebut. Akhirnya dia memilih untuk memutuskan diri kalian. Ya pasti sakit dong kayak gitu ya. Kita ini dijadikan sebagai pelarian gitu aja kan, pelampiasan aja kan guys kan. Oke, pasti sakit banget. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau kepada orang ya, jangan pernah ya kita membuka hati kepada orang baru di saat kita masih belum bisa melupakan mantan kita atau orang lama. Nanti ujung-ujungnya seperti apa yang orang ini lakukan juga. Jadikan orang baru sebagai pelampiasan, lihat apakah punya kesempatan bisa melupakan si orang lama tersebut. Ujung-ujungnya kayak gitu, menyakiti orang baru tersebut. Saat orang baru tersebut udah tersakiti, ya kita yang dapat karma. Orang ini juga kayak gitu kan guys kan. Energinya manipulatif banget ya. Pakai topeng ya, nggak jujur orangnya ini ya, dari kata-kata maupun perbuatan gitu kan. Pandai berkamuflase lagi, pandai merahasiakan sesuatu lagi, saya lihat ya. Oke. Dan sekarang ya, bagaimana kabar dia? Orang ini sedang mengalami kebangkitan spiritual yang sangat parah ya guys ya. Saya lihat di sini ada sesuatu di dalam hidup dia itu ditipu oleh orang ya guys ya. Tapi dia nggak berani menceritakan kepada masyarakat. Dia nggak berani ceritakan kepada orang-orang, apalagi membeberkan di sosial media. Nggak berani dianya kayak gitu. Kalau dia membeberkannya kepada orang, nanti jadi bulan-bulanan diketawain oleh orang. Nah, saya tidak membahas ya tentang apa yang ditipu dari orang dari diri dia ya guys ya. Saya hanya memberikan gambaran besar aja kan. Orang ini barusan habis kehilangan sesuatu yang berharga, kayak ya semacam ditipu lah ya. Kayak harta benda dia kayak ya, uang dia kayak barusan habis ditipu oleh orang. Tapi nggak berani dia ceritakan kepada orang-orang guys. Kalau dia ceritakan kepada orang, takutnya ya, bukannya mengundang rasa simpati dari orang guys, melainkan takutnya diketawain, diledekin oleh orang. Nah, dia sembunyikan, dia pendam sendiri. Saya lihat Four of Cups ya, dibawa jadi kayak merenung setiap hari gitu kan. Kalaupun ada dia ceritakan kepada orang, dia lebih kayak dominan ya, ceritakan kepada tokoh pengemuka agama untuk curhat, sharing, minta tokoh pengemuka agama tersebut ya untuk menyimpan rahasia dia gitu kan guys kan. Oke, supaya apa ya? Supaya dia itu jangan sampai malu kan, kayak gitu. Dan akhirnya di sini ada kartu Judgment ya, dari keadaan yang terjadi kepada diri dia, dia mengalami clean it up ya. Apapun yang ada di dalam hidup dia itu ya, kayak hilang semuanya kan. Sebenarnya ada peran serta dari ilahi atau Tuhan ya, ibaratnya kayak mengambil ya sesuatu yang ada di dalam kehidupan dia guys. Jadi kosong melompong gitu ya. Ngerti kan? Oke, kebangkitan spiritual lah. Hidup seseorang itu dikosongkan oleh Tuhan ya guys ya, supaya dia bangkit ya, supaya dia tersadar, supaya dia itu insaf ya, kayak gitu ya guys ya. Dan saya lihat kalau apakah orang ini insaf, ada Judgment dan Hierophant. Ya, dia insaf ya. Dia udah sadar sekarang. Dan ada perasaan bersalah kepada diri kalian dari apapun yang terjadi, penipuan yang terjadi di dalam kehidupan diri dia ini ya, membuat dia ini kan kayak tersadar kembali. Dan mungkin ada tokoh pengemuka agama, ustadz kayak kiai kayak, atau pendeta kayak pastor kayak ya, yang ibaratnya memberikan wejangan nasihat kepada diri dia, kalau kamu mesti minta maaf kepada si doi, maksudnya kalian ya guys ya. Oke, orang yang pernah kamu tipu sebelumnya ya, sebelum orang ini memaafkan diri kalian, maka hidup kamu ini kan akan terus kayak gitu terus ya, tidak ada perkembangan
kayak mengalami siklus karma yang berputar terus-menerus sebelum si doi memaafkan diri kalian, ya. Oke. Atau sebelum, minimal kamu mesti minta maaf kepada si doi terlebih dahulu. Itu kata orang tokoh pengemuka agamanya. Tapi kalau si doi kalian itu mau memaafkan dia atau tidak, ya itu urusan kalian. Yang penting ya dia itu udah minta maaf. Nah kayak gitu kan, jangan sampai dia diam-diam aja kayak gitulah ya. Oke. Karena ini udah muncul kartu perasaan bersalah loh, saya lihat ya. Rasa bersalah kepada kalian ini ya guys ya. Oke. Heavenly God and Universe, please give us the advice, your message, your suggestion, and your solution for us to be answers card number 2. What should we do? We must do. Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu clean it up? Thank you. Ini ada kartu achievement, penerimaan ya. Oke, keep focus on your dream ya. Mungkin di posisi kalian ya akan banyak sekali rezeki yang datang kepada diri kalian ya guys ya. Kalau kalian pernah ditipu ya, pernah dimanipulasi oleh orang yang satu ini ya, sebaliknya hari ini kalian dikatakan ya akan banyak hoki, rezeki dan keberlimpahan yang akan datang kepada diri kalian. Kalian disuruh bukalah tangan kalian menerima keberlimpahan tersebut. Keep focus on your dream ya. Fokuslah ya pada apapun yang menjadi angan-angan dan impian kalian. Jangan fokus untuk balas dendam kepada orang yang satu ini guys. Oke? Nggak perlu ya untuk orang yang satu ini. Kalian tidak perlu fokuskan apa-apa kepada diri dia. Cukup lupakan dia, maafkan dia aja udah cukup ya guys ya. Fokus aja kepada diri kalian sendiri ya. Ini mungkin ya saat readingan ini kalian temukan ya rezeki kalian ini sedang bagus-bagusnya. Jadi jangan kotori rezeki kalian, jangan cegat rezeki hoki kalian ya dengan cara masih mengingat-ingat ya perbuatan manipulatif dari orang yang satu ini ya guys ya. Oke, dengan cara masih memendam dendam ya kepada orang yang satu ini ya. Pas lagi ada rezeki, lagi ada hoki, fokuslah. Gimana caranya kalian meraup keuntungan, hoki dan rezeki itu banyak-banyak di dalam kehidupan kalian. Fokus terhadap angan-angan dan pencapaian ya dari hidup kalian tersebut ya guys ya. Oke, nggak ada waktu lagi untuk mikirin orang kayak gini ya guys. Ngerti kan? Mikirin orang kayak gini menghambat rezeki kita aja, menghambat fokus kita aja kan guys kan. Lebih baik kita terima sesuatu yang enak-enak aja kan. Menikmati hidup kita, cintai diri kita sendiri, buat kita itu nyaman, itu jauh lebih worth it ya guys ya. Oke, kita lihat ya. Inisial dari orang tersebut, inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang, nama alamat, nama tempat tinggal, nama keluarga, saudara, sepupu, tetangga, nama pekerjaan, atau ya nama kalian yang ketarik. Bisa jadi huruf yang ada di inisial ini ada di dalam nama dia ya. Oke. Atau plat mobil, plat motor dia juga boleh lah ya guys ya. Namanya general reading juga kan. Udah ada 7 kurang 3. Oke, okidoki. B buto ijo, R V J Y S Z Y C cecep cocok, atau I ya iguana. Oke ya, kalau kalian merasa ya video saya ini bisa berguna ya untuk membantu diri kalian, ya, saya memohon apresiasi atau tanda terima kasih kalian ya guys ya, dengan cara klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya saya merasa ya tidak sia-sia menghadirkan video readingan saya ini untuk diri kalian, dan merasa kalau video saya ini masih bisa dihargai oleh orang guys. Masih ada orang yang tahu berterima kasih gitu ya guys ya. Ngerti kan? Bisa kalian pahami kan guys? Oke.
Lagi pula dengan klik tombol thanks di bawah ini kan, itu ibaratnya kalian sudah berderma dan sudah menciptakan karma baik juga bagi diri kalian sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang yang kedua ini berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri. Saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga. Ini batu red garnet, sekilas tampak hitam ya, tapi kalau kena cahaya ini warna merah darah loh guys. Darah. Oke. Come to the edge. Oh my god. Ada apa ini ya? Siapapun orang yang kalian fokuskan, bagaimana kabar dia saat ini? Come to the edge. Ini datang ke tepi gitulah ya. Hidupnya ini udah kepentok, saya lihat ya. Mentok banget hidup dia. Oke. Ibaratnya hidup dia ini udah terpojok, saya lihat ya. Terpojok, terdesak ya. Apa yang mendesak diri dia? Kayaknya dia itu udah nggak ada tempat pelarian lagi, saya lihat. Kayak terpojok di sudut-sudut gitulah ya. Ngerti kan guys kan? Oke. Kalau ditanya apakah hidup dia itu baik-baik aja, udah pasti enggak. Kalau udah come to the edge ya, terpojok gitu kan guys kan, kepentok gitu, enggak ada tempat buat lari lagi, enggak ada tempat buat sembunyi lagi kan, kayak udah di sudut-sudut gitulah ya. Oke. Ada apa yang terjadi pada orang yang satu ini ya? Oke, kita melihat penjelasan dari kartu tarotnya ya. Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers happy angels card number 2, 3. Bagaimana kabar dia saat ini? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Come to the Edge. Thank you. Two of Wands, kan? Dilema. Dia mesti membuat sebuah keputusan ya. Queen of Pentacles. Sepertinya orang ini punya masalah keuangan ya guys ya. Eight of Cups. Pergi jauh untuk mencari duit, saya lihat ya. King of Wands ya. Oke, dia mesti ya kayak memohon-mohon kepada orang gitu kan. The Hangman ya. Hidupnya itu udah gantung-gantung, saya lihat ya. Hangman itu kan hidupnya itu udah gantung, banyak sekali pengeluaran kan, tapi pemasukan dikit gitu ya. Kayaknya ya orang ini mungkin barusan putus dari pekerjaan atau barusan kehilangan pekerjaan dia, dan ini ada tawaran yang datang ya ke dalam hidup orang yang satu ini ya. Mungkin tawaran yang datang tersebut ya menawarkan dia untuk kerja merantau di tempat yang jauh guys. Sebenarnya dia tidak mau kerja di tempat yang jauh, tapi come to the edge. Keadaan dan posisi dia itu udah kepentok banget kayak gitu ya. Jadi Two of Wands dia mesti kayak sebuah dilema gitulah ya. Mau maju atau nolak gitu kan. Kalau maju ya dia juga nggak mau, dia juga nggak nyaman ya. Tapi ya ibaratnya King of Wands dengan kayak mencekik leher sendiri lah ya. Kayak nahan-nahan mencekik leher sendiri. The Hangman dia mesti bertahan di dalam kehidupan dia ya. Oke. Dia memilih bertahan atau pergi ke tempat yang jauh untuk mengais rezeki. Queen of Wands untuk Queen of Stone ya. Queen of Pentacles ya. Oke. Di sini zodiak yang terkoneksi ada Aries. Kemudian ada Capricorn, ada Pisces, ada zodiak Leo, dan ada Pisces lagi ya. Saya lihat siapapun orang yang satu ini ya, orang ini matre amat ya kronologisnya ya guys ya, ceritakan ya masa lalu kronologisnya tersebut.
orang ini pernah meninggalkan diri kalian karena masalah uang. Ngerti ya? Dia pernah menghadirkan third party, kemudian memilih si third party tersebut karena melihat ya, third party itu punya banyak duit. Queen of Pentacles, dia itu matre ya. Dia memilih si orang ketiga dan meninggalkan, mencampakkan kalian karena third party-nya itu orang yang punya banyak duit. Dan kenapa dia memilih third party tersebut, King of Wands ya, di dalam hati dia kan, mungkin orang ini merasa dirinya itu sok cakep, kayak sok ganteng, sok cantik kan. Orang secantik saya, orang seganteng saya, seharusnya saya mendapatkan emas dong, saya mendapatkan orang yang berada dong. Nah kayak gitu, tanpa dia sadari ketampanan ataupun ya kecantikan dari seseorang itu bakalan bisa sirna ya, bakalan bisa lekang oleh waktu. Kayak gitu ya guys ya. Dia kayak gitu guys. Saya ini kan cakep, jadi saya berhak mendapatkan yang the best dong, yang terbaik dari yang terbaik gitu kan guys kan. Oke. Jadi buat apa saya menghabiskan waktu dengan kamu, orang yang nggak punya banyak duitnya, sedangkan udah ada orang lain yang punya banyak duit, udah ada ikan yang jauh lebih besar lagi ukurannya datang ke dalam hidup saya, ya saya pasti pilih ikan yang lebih besar itu. Nggak tahu bersyukur kayak gitu ya guys ya. Oke. Karena orang baru itu punya banyak duit dan dia merasa ya, dia itu kan cakep ya. Dia pantas mendapatkan orang yang the best, yang punya banyak duit. Dia nggak mau sama kalian yang ibaratnya ya mungkin ya rezeki kalian itu nggak ada gitu kan guys kan. Kalian itu dicampakkan oleh diri dia demi si third party tersebut. Dan akhirnya apa yang terjadi ya, saya lihat orang ketiganya tersebut menghadirkan orang lain, selingkuh lagi saya lihat, dan meninggalkan doi ya, meninggalkan diri dia. Ngerti kan? Nah sakit nggak? Itulah orang yang selalu mengandalkan ketampanan ataupun kecantikan, keindahan dari fisik gitu kan, hanya untuk mendapatkan cinta. Ujung-ujungnya kayak gitu. Apakah bahagia kayak gitu? Oke, come to the edge. Sekarang ya, hidupnya itu udah terpojok. Kenapa? Orang ketiganya itu kan punya banyak duit. Dia mengandalkan kecantikan dan ketampanan dari fisik dia semata untuk menarik perhatian orang tersebut. Si orang ketiga itu sudah menemukan orang baru yang jauh lebih baik dan mencampakkan diri dia, makanya dia udah kepentok. Dia udah terdesak, duit itu datang dari mana lagi? Orang baru itu udah meninggalkan diri dia, makanya sekarang dia mesti membuat sebuah keputusan sebagai kabar dari diri dia ya, untuk lanjut cari duit kayak ya, sampai kepikiran oleh diri dia untuk pergi merantau ke tempat yang jauh. Atau beberapa orang di sini ya, King of Wands ingin merayu orang lain ya, mencari pasangan lain yang jauh lebih punya banyak duit lagi, tapi masih belum dia temukan. Hangman ya, masih belum dia temukan, sedangkan waktu dari hari ke hari berjalan terus dan terus, usianya semakin bertambah. Bisa jadi ya kecantikan dan ketampanannya itu ya jadi keriput, lekang oleh waktu kayak gitu ya. Makanya itulah yang membuat dia itu terpojok ya. Kadang-kadang dia pikirkan juga ya, sampai kapan ya saya bisa mengandalkan ya kecantikan badan saya, kecantikan fisik saya, sedangkan waktu terus berjalan kan, saya masih belum menemukan target lagi, orang yang mencintai saya, yang banyak duit gitu kan. Oke. Waktu yang berjalan terus, takutnya ya begitu ketemu dengan si orang baru tersebut, udah keburu keriput sayanya ini kan. Itu pun kalau misalnya, kalau if tomorrow never come gitu kan, kalau saya tidak bisa melihat hari esok lagi, contohnya lah ya guys ya. Oke, kayak gimana kan. Nah, dia masih kepikiran untuk cari duit, tapi dengan cara yang ibaratnya kayak gimana ya, yang tidak halal, dengan cara kayak flirting ya, kedap-kedip ya. Mengharapkan orang untuk datang pelihara dia kayak PSK gitu ya dia ya. Kayak simpanan orang gitu kan guys kan. Tapi nggak dia temukan sampai saat ini. Saya lihat ada kartu the Hangman ya. Sedangkan waktu terus berjalan kan, makanya itulah yang membuat dia itu terpojok, karena dia memikirkan ya ketampanan dan kecantikan dia itu juga bakalan bisa sirna juga suatu saat kan. Maka dia mesti
membuat sebuah keputusan ya untuk kerja sendiri, cari uang sendiri. Saya lihat dia sedang pusing ya, saya lihat ya, memikirkan nasib hidup dia sendiri, yang ibaratnya nasib hidup dia itu kayak nggak ada atau nggak punya masa depan, saya lihat ya. Oke, satu sisi dia sebenarnya pengennya ya dapat duit dengan cara ya goyang-goyang kaki, duduk kayak Putri Duyung gitu kan guys kan. Oke, duduk kayak permaisuri, kayak Nyonya Menir gitu kan guys kan. Oke, tapi ya keadaan sudah tidak mendukung dia, ibaratnya keadaan sudah mengepus ya, atau sudah mendesak dia untuk keluar dari cangkang dia ya, untuk buat cari duit sendiri ya guys ya. Jangan mencari duit dengan cara yang haram kayak ya, mengharapkan orang memelihara dia atau kayak gimana dengan cara mengandalkan fisik dia semata gitu. Nggak bisa kayak gitu lagi. Makanya come to the edge ya, udah sampai ke pojok sekarang. Keadaan sudah tidak berpihak kepada diri dia. Itulah kabar dia ya. Oke. Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us to be and choose card number 3. What should we do? We must do. Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu come to the edge? Thank you. Sacred Earth Mother ya. Sacred Earth Mother. Earth itu ya simbol dari kelimpahan ya. Elemen bumi ya, atau elemen tanah ya. Ibu bumi. A message of love ya. Pesan cinta, pesan dari kasih sayang di sini. Oke. Orang ini sedang berada di dalam masa pertobatan ya. Kalau bisa ya, kalau misalnya orang ini ketemu dengan diri kalian, ya ini juga tidak disuruh kalian terima dia lagi kembali ya. Oke, tapi setidaknya kalian ya berilah wejangan kepada orang yang satu ini guys. Nasehatin dia ya. Jangan dia bertindak kayak gitu terus ya. Sacred Earth Mother ya. Jadilah ibu bumi yang mengayomi seseorang. Jadilah ibu bumi yang ibaratnya ya membuka kesadaran dari orang yang satu ini dengan cara ya beri dia nasihat yang baik-baik ya guys ya. Jangan pakai cara yang kasar, marah-marah, atau dengan cara kayak menghina gitu ya. Jujur aja ya, kalau dengan cara-cara yang menghina, kasar gitu kan, itu namanya kita bukan menasehati bukan menasehati seseorang lagi kayak gitu ya. Cuman ya kalau dengan cara kayak menghina, ketawa-ketawa, bentak-bentak gitu kan, biarpun melalui kolom komentar gitulah, itu bukan berarti ya kita memberikan ya nasihat kepada seseorang lagi guys. Bukan demi kebaikan orang itu lagi, tapi kita memang ingin menjatuhkan si orang tersebut. Nah kayak gitu ya. Kalau memang diri kalian itu ya ada perasaan tanggung jawab gitulah ya guys ya. Ini tidak disuruh kalian terima dia ya guys ya. Tapi Sacred Earth Mother itu ya sebagai kayak orang yang memiliki jiwa pengayom ya. Mungkin beberapa orang yang pilih kartu kelompok yang ketiga ini, kalian ini ya memiliki pribadi yang dewasa guys. Ngerti? Ya, pribadi dewasa kalian tersebut gunakanlah untuk ya a message of love, mengirimkan pesan kasih sayang yang berupa nasihat, wejangan untuk menasehati orang yang satu ini, karena dia sedang dalam masa kayak pencarian jati diri ya guys ya. Sedang berusaha untuk bertobat dari apapun yang ingin dia lakukan kayak gitu ya. Jadi kalian disuruh ayomi dia, arahkan dia ke arah dan jalan yang benar ya. Belum tentu kalian disuruh untuk terima dia lagi kembali, enggak ya. Dan Sacred Earth Mother juga ya, pesan dari cinta ya. Earth Mother itu adalah ibu bumi kan ya. Kalau kalian bisa melakukan hal kayak gitu, itu juga menambah pahala kalian ya. Mungkin dengan menambah pahala kalian ya, memberikan nasihat yang baik-baik, yang sopan-sopan kepada orang yang satu ini, yang lembut kepada orang yang satu ini ya, itu bisa menambah ya karma baik kalian tersebut ya. Udah menambah karma baik kalian ya. Kalian juga bisa Sacred Earth ya, penuh dengan kelimpahan juga nantinya ya. Makin banyak rezeki juga. Yang pasti jangan kita bully orang yang satu ini ya guys ya. Jangan kita mampusin diri dia ya.
Oke, saat kita mampusin diri dia, nanti rezeki kita itu hilang, guys. Kayak gitu ya. Malahan kasihanilah dia ya. Makin kita kasihan kepada musuh kita, makin kita dimuliakan oleh Tuhan, kayak gitu ya. Oke, tidak ada Tuhan yang mengajarkan kita untuk dendam kepada orang. Kalau ada komentar yang mengatakan ya, di ajaran kami ya, di apa ya, di ajaran agama kami gitu kan, tidak boleh memaafkan ya orang kayak gini kan, guys kan. Agamamu agama apa sekarang? Saya tanya. Yang kamu sembah itu Tuhan atau setan? Nah, kayak gitulah ya. Karena tidak ada Tuhan yang pernah mengajarkan manusia ciptaannya itu untuk membenci orang lain ya, guys ya. Untuk membenci orang lain, untuk dendam kepada orang lain. Nggak ada, kecuali setan, kayak gitu ya. Berarti orang yang komen kayak gitu, orangnya itu pemuja setan, tapi sok-sokan ya, bawa-bawa nama Tuhan, kayak gitu ya, guys ya. Oke. Semakin kalian mengasihi ya orang yang satu ini ya, semakin ya rezeki kalian ini dilimpahkan oleh Tuhan, kayak gitulah, Sacred Earth Mother ya. Oke, tapi bukan berarti mengasihi diri dia adalah menyuruh kalian untuk balik lagi kepada dianya tersebut. Enggak ya, jangan salah paham ya. Oke, mengasihi dia itu kan ya tidak membenci orang yang satu ini ya, menasehati dia, mengarahkan dia ke jalur yang benar lagi kembali kan, buka hati dan pikiran dia kan. Oke, kayak gitulah ya. Oke, kita lihat inisial ya. Inisial ini bisa jadi nama depan, nama tengah, nama belakang dari orang yang satu ini, nama pekerjaan, nama alamat tempat tinggal, atau nama ya saudara sepupu, nama orang tua ya, nama kerabat, nama tetangga, atau nama kalian sendiri yang ketarik, atau huruf yang ada di inisial ini ada di dalam nama dia, guys. Kayak gitu ya. Oke, atau plat mobil, plat motor dia juga boleh ya, guys ya. Oke, di sini ya ketarik huruf P, E, K, J, T, A, V, N, B, X ya, di sini ya, nampak ya, guys ya. Oke, kalau kalian merasa video saya ini bisa berguna bagi diri kalian, saya memohon ya, ibaratnya ya, apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan klik tombol thanks yang ada di bawah video saya ini, untuk menyatakan terima kasih kepada diri saya ya, untuk menghargai diri saya supaya saya tidak merasa sia-sia ya membuat video readingan ini untuk diri kalian, dan supaya ya saya masih merasa masih bisa dihargai oleh orang-orang juga ya. Oke, supaya saya makin bersemangat ya ke depannya, dan dengan klik tombol thanks kalian juga menciptakan karma baik juga nantinya ya. Ngerti kan, guys kan? Oke ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya. Mohon dimaklumi ya. Sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan ya kan, karena
potensi mereka itu tertular virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka, ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya, itu begitu besar banget ya. Jadi, ya saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya, kalau tidak, dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan guys kan. Jadi ya, kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya, silakan. Jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya, atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Oke, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta. Barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.